Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini dalam sesi diseminasi modul 174, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya kita akan recas diri kita ya. Kalau saya bilang semangat pagi, jawab pagi, pagi, pagi. Oke? Oke. Bapak Ibu Guru, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, saya punya sebuah permainan sederhana. Permainan sederhananya adalah kita masing-masing membuat dua kata. Nah, ini harus cepet-cepetan, tergantung nanti ada sebuah koneksi yang kuat nggak antara Pak Wapat dengan Pak Wildan misalnya. Karena yang menderita itu paling akhir. Jadi aturan permainannya masing-masing membuat dua kata tapi harus sambung menyambung. Contoh misalkan saya pergi, Pak Imam, nanti Pak Imam pergi ke pasar. Saya menunjuk siapa gitu. Nah yang tunjuk berikutnya sambung suara dari mulai perkataan saya pergi ke pasar. Lanjutin kalimat usaha dua kata. Semuanya harus fokus. Oke, sudah siap? Ya. Oke, saya mulai ya. Siang hari ini di sini, silakan. Kami sangat siang hari ini kami sangat Dua kata, lanjut. Tunjuk Miss. tunjuk Pak Wildan. Siang hari ini kami sangat bersemangat belajar. Tunjuk Wildan. Siapa? Tunjuk. Biar saya bantu. Oke, jangan dicatat, nggak boleh nyatat. Siang hari ini kami sangat bersemangat belajar menghafal Al-Quran. Oke. Sekali. Silakan tunjuk Musa. Pak Imam, Oke, ingat-ingat Pak Imam. Siang hari ini kami sangat bersemangat belajar menghafal Al-Quran bersama teman-teman. Oh, Tidak. Teman-temannya repetisi nggak apa-apa. Tunggu. Berikutnya. Boleh, Mas? Oke. Boleh Mas. Siang hari ini kami sangat bersemangat belajar merotal Al-Quran bersama teman dengan penuh Oke, cukup. Tunjuk. Ya belum. prioritas. Oke, berdiri. siang hari ini kami sangat bersemangat belajar murotal Al-Quran bersama teman dengan penuh rasa bahagia. Oke, tunjuk dari Kalau
Siang hari ini kami sangat bersemangat belajar murotal Al-Quran bersama teman dengan penuh rasa bahagia di hari ini malam Jumat. Lanjut. Yang belum ada sama. Di siang hari ini di siang ini Sekarang tegas Pak. siang hari ini kami sangat bersemangat belajar murotal Al-Quran bersama teman dengan penuh rasa bahagia di hari malam Jumat. Malam Jumat Kliwon lagi. Semoga baik. Siang hari ini kami sangat bersemangat belajar murotal Al-Quran bersama teman dengan penuh rasa bahagia di hari Jumat malam Jumat di Wonlegi dan makan pastel. Oke, kasih aplaus buat kita semua Bapak Ibu. Ingatannya luar biasa ya, dokter memori luar biasa. Baik Bapak Ibu guru, kita akan mulai. Sesi diseminasi ini dengan mengacu pada hal ini, perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, mungkin selama ini apa yang kita lakukan, apa yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu rasa itu adalah pilihan yang benar, yang baik. Namun ternyata Bapak Ibu ada beberapa hal yang itu adalah ilusi. Ya, ada beberapa ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Misal, Pak Walfa pengen anak-anaknya di kelasnya itu taat terhadap arahan Pak Walfa. Maka kemudian Pak Walfa memberikan arahan di depan kelas. Lalu kemudian setelah anak-anak paham, Pak Walfa mengontrol setiap muridnya agar tetap mengikuti arahan Pak Walfa. Namun sebenarnya Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui bahwa setiap individu, ya, termasuk murid, itu punya pilihan untuk menolak sesuatu dan akan bertentangan dengan keinginannya. Kalau di kelas Pak Walfa itu anak-anak taat kepada arahan Pak Walfa, namun bisa jadi ada murid yang melakukannya itu berdasarkan kebutuhan dasarnya adalah kontrol Pak Walfa, sehingga Pak Walfa hilang dari kelas, maka ada murid yang Berisik lagi. macam-macam gitu. Ini dari ilusi ya. Bisa dipahami? Ilusi kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Mungkin selama ini Bapak Ibu memberikan penguatan positif dari aturan, misalnya ada sebuah peraturan, lalu Bapak Ibu kasih penguatan positif atau bahasa sederhananya kasih bujukan. Ayolah,
melihat dari sosok gurunya. Maksudnya adalah ketika anak itu tidak menemukan penguatan positif yang bisa dia pahami, bisa saja dia tidak melakukannya. Misalkan penguatan positifnya, kalau kamu misalkan belajar Al-Quran, kalau kamu menghafal surat ini, maka kamu akan mendapatkan nilai yang bagus. Itu kan penguatan positif, jadi anak-anak mau menghafal. Tapi ketika ada kasus lain, misalkan dia tidak mendapatkan penguatan positifnya, dia akan merasa, apa saya harus mengerjakan ini? Mungkinnya apa? Nah, ini ilusi yang kedua. Ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menggunakan karakter. Contoh, kamu lagi. Kenapa kamu terlambat terus? Kan kritik ya pada murid. Ayolah, kamu pasti bisa. Jangan terlambat terus. Kritik ya. Kita menginginkan anak itu karakternya yang baik kan. Ingin besoknya nggak terlambat lagi. Tapi ternyata Bapak Ibu, ketika kita memberikan kritik terhadap pribadi anak itu, maka akan timbul dalam dirinya sebuah penolakan. Karena dia tidak mau dikritik, tidak mau disalahkan. Yang diinginkan adalah penguatan. Ini ilusi 3. Ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Anak-anak, Bapak ini kan sudah banyak pengalaman dari kalian. Bapak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ini peraturan ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman Bapak. Ikuti aturan ini, insya Allah kalian akan mendapatkan kebaikannya. Anak-anak akan pertama akan menelan perkataan kita, apa yang disampaikan oleh kita dipahami bulat-bulat, tapi dengan berjalannya waktu anak-anak akan punya kritik. Apa benar yang disampaikan oleh Bapak Guru itu? Apakah bermanfaat buat saya? Pasti dengan berjalannya waktu akan berpikir seperti itu, sehingga nanti perjalanannya ada anak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal kita ini ingin membentuk atau ingin membuat sebuah budaya positif, tapi dengan cara yang 4 ini yang semuanya ilusi, itu anak-anak tidak sedikit ya, akan ada anak-anak yang tadinya kita inginkan anak-anak itu melaksanakan budaya positif, malah sebaliknya, malah anak-anak itu tidak melakukan budaya positif, malah melakukan beberapa hal yang sangat merugikan bagi dirinya, untuk dirinya ataupun untuk yang lainnya, ataupun untuk sekolah sebelumnya. Bagaimana Bapak ini bisa dipahami terkait ini? Paham ya? Kita berangkat dari sini. Selanjutnya, nah, mari kita lihat lebih jelasnya di sini. Tabel sebelah kiri itu adalah stimulus respon, sebelah kanan teori kontrol. Jadi di dalam tabel ini saya ingin mengajak pada Bapak Ibu bahwa peraturan sekolah yang dibuat itu adalah sebuah landasan pijakan yang menjadi panduan untuk membuat atau mewujudkan budaya positif. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak mesti kita pada teori stimulus respon. Stimulus respon itu adalah kalau melakukan sesuatu maka konsekuensinya ini, gitu ya. Maksud stimulus respon. Kalau teori kontrol itu adalah bagaimana membangun sebuah kolaborasi, di bawah ya, kolaborasi dan konsensus sehingga solusi itu dihadirkan secara bersama-sama. Kalau stimulus respon kan di depan sudah jelas ya. Misalkan terlambat maka siswa harus membuat reflektif. Gak bisa ditawar. Kalau terlambat ya harus reflektif. Tapi kalau teori kontrol walaupun sudah ada aturan situ tetap dilaksanakan, namun nanti akan membangun sebuah kolaborasi konsensus yang nantinya anak-anak itu menyadari bahwa dia itu salah dan dia harus mencari tahu bagaimana solusinya agar kita tidak melakukan kesalahan. Contoh salah satunya ya ini aja ya langsung. Kalau stimulus respon itu unsur pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya seperti bujuk tadi ya. Kalau kamu terlambat maka kamu kan rugi loh. Saya kita berkata ke murid ya, dalam penguatan disiplin kita kan disiplinnya siswa datang tepat waktu. Kalau pelanggaran siswa datang terlambat, maka konsekuensinya adalah membuat kalimat refleksi dan poin dikurangi 1. Nah di samping itu, misalnya kita membuat
penguatan positif dengan rujukan. Nah, ini sudah jelas nih di peraturan bahwa kamu terlambat akan dikurangi poin dan kamu pun rugi. Kamu harus membuat kalimat refleksi, sementara teman-teman yang lain sudah siap-siap sholat duha, sudah siap-siap tilawah Quran, kamu ketinggalan. Gimana, paham kan? Pasti rugi. Iya. Tapi kalau rujukan itu gagal, maka kita akan memaksa anak. Kita udah kasih tahu, ternyata anaknya gitu-gitu aja. Akhirnya kita maksa kan? Begini terus, kan udah tahu aturannya, jangan terlambat. Nah, ini kalau stimulus respon seperti itu. Tapi kalau teori kontrol, nah kita bangun kolaborasi, panggil anaknya, kita ajak diskusi, temukan bahwa anak itu, temukan identitas dulu bahwa anak itu adalah pada hari itu melakukan kesalahan, namun kesalahan itu bukan sesuatu hal yang buruk. Kita kuatkan bahwa setiap orang itu pasti membuat kesalahan, sehingga anak itu merasa didukung, tidak langsung distigmakan orang yang gagal. Bangun kolaborasi. Setelah itu bikin konsensus. Kita tanya kepada anaknya, oke, kamu setelah melakukan kesalahan kan? Beruntung kamu tidak melakukan kesalahan yang lebih parah. Misalkan terlambat ya, beruntung kamu terlambatnya di bawah 7.30, tidak lebih 7.30. Kalau kamu terlambat lebih 7.30, berapa kamu akan melakukan beberapa hal yang akan sangat lebih merugikan buat kamu. Nah, oleh karena itu, sekarang bapak atau ibu ingin bertanya kepada kamu, kira-kira bagaimana ke depannya biar kamu tidak terlambat. Dari situ kita membangun kepercayaan diri kepada anak. Anak pun terserasa didukung, sehingga timbullah konsensus dan nanti dia akan membuat pilihan-pilihan. Pilihan itu yang akan dia pegang, karena pilihannya nanti akan berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Gitu. Nah, ini nanti bisa dibaca lebih lanjut ya dari materi yang akan saya share. Bagaimana? Bisa dipahami? Iya. Saya? Sehingga tidak ada menang kalah. Kalau stimulus respon ada menang kalah. Kalau melanggar berarti kalah, ya kan? Karena harus mendapatkan konsekuensi. Kalau teori kontrol tidak ada yang kalah, semuanya menang. Pilih solusi. Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang ke disiplin positif. Sebelumnya ini serius banget kayaknya. Oke, kita bangkitkan semangat. Semangat pagi. Pagi. Nanti boleh bertanya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada sesuatu yang mengganjal, boleh langsung tanyakan saja. Nah sekarang kalau tadi kita sudah berbicara mengenai paradigma perubahan, paradigma perubahan pembelajaran ya. Sekarang ke disiplin positif, karena bagian dari budaya positif itu adalah disiplin positif. Coba nih sekarang saya ingin bertanya ke Bapak Ibu. Menurut Bu Ais, disiplin itu apa? Kan kita suka ini ya, tiap hari disiplin itu apa sih? Menurut saya disiplin itu terarah, kemudian mengikuti etika, norma sosial ataupun norma masyarakat. Baik, kasih aplaus buat guys. Nah, Bapak Ibu, disiplin itu diambil dari kata gimana bahasanya Pak Ibu? Disiplin atau disiplin? Disiplin ya? Betul disiplin. Disiplin. Diambil dari kata disiplin. Nah ini menurut Diane dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Nah ini menurut beliau bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin, yang mana artinya adalah belajar. Disiplin. Ya, disiplin itu adalah belajar. Ini kata-katanya ya. Kalau kita mengatakan disiplin itu adalah peraturan, itu kan sepakat? Tata tertib, hukuman itu disiplin ya. Nah, disiplin itu
Kemudian dikaitkan juga dengan kata yang itu disciple atau disciple bacanya? Disciple ya. Disciple itu artinya adalah murid atau pengikut. Sehingga untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai universal. Ini secara lebih gamblangnya disiplin seperti itu. Jadi disiplin itu adalah sebuah kalau dikaitkan dengan ini ya, dengan kata disciple. Jadi seseorang itu ketika kita kan pemahamannya sudah ada tata aturan, satu apa, dua apa, tiga apa, sudah jelas ya. Nah, yang dikatakan dalam disiplin itu adalah setiap murid, karena murid adalah warga sekolah yang nantinya harus bersama-sama dengan guru membangun budaya positif, yang mana budaya positif itu dituangkan dalam bentuk tata tertib, gitu ya, peraturan bakunya. Nah, murid-murid yang berdisiplin itu harus mengetahui alasannya mengapa harus mengikuti tertib yang dibuat oleh sekolah. Jadi UI itu harus benar-benar tertanam kuat dalam diri. Tidak hanya sekedar membaca, saya harus datang tepat waktu. Tidak hanya sekedar itu, tapi harus mengetahui kenapa saya harus datang tepat waktu. Guru bisa berfungsi untuk membantu mengarahkan, membantu membuka pikirannya, membantu untuk menjelaskan kenapa harus mengikuti aturan. Kenapa? Karena kalau murid sudah mengetahui alasan dia untuk mengikuti sebuah aturan, maka itu akan terbangun motivasi dari diri. Kan? Contohnya, misalkan sholat ya. Kenapa siswa di SMA Aulia harus sholat berjamaah, sholat wajib? Kenapa nggak sendiri-sendiri seperti negeri? Di negeri ya sholat wajib, tapi nggak diharuskan di awal waktu. Bebas, ada yang sholat dulu, ada yang makan dulu, gitu kan? Tapi kenapa di sekolah ini harus tepat waktu bareng-bareng semua? Anak-anak harus menemukan alasannya kenapa dia harus sholat berjamaah tepat waktu dan harus mengikuti rangkaian kegiatan lainnya, zikir, majelis makan, sholat sunnah dilakukan. Kalau sudah terbangun pemikiran bahwa dia itu mempunyai alasan untuk melakukan itu, maka itu akan timbul motivasi intrinsik, sehingga akan timbul kesadaran, rasa tanggung jawab untuk melakukannya. Karena alasan-alasan itu bermuara nanti kepada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi saya bermuara ke situ, nilai-nilai kebajikan. Karena nilai kebajikan ini adalah pijakan seseorang untuk melakukan sebuah budaya positif. Nah, sejauh ini bagaimana di sekolah kita? Saya yakin murid-murid kita sudah ada yang melakukan atau mengikuti tertib kita, sudah mengetahui alasannya, reasonnya. Namun PR kita adalah bagaimana kita mengarahkan murid-murid kita yang belum memahami reasonnya secara hakikatnya. Nah, ini PR kita sebagai guru untuk memberikan pemahaman sehingga nanti akan timbul motivasi intrinsik. Nah, kemudian berikutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Beberapa contoh di sini. Mungkin yang sebagai utama adalah nilai kebajikan universalnya berupa profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 elemen ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Dia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, yang bersumber dari profil pelajar Pancasila bisa kita jadikan pijakan kepada siswa untuk memahami nilai-nilai budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Dan masih ada yang lainnya di sini. Ada dari The Seven Essential Virtues, ada dari Ibu Primary Youth Program, ada 9 pilar karakter. Semua ini nilai-nilai kebajikan universal. Universal common sense berarti semua orang sudah sepakat itu adalah nilai kebaikan. Ya, tidak nilai kebajikannya berpihak pada satu sisi.
Ini nanti bisa pelajari di materinya. Langsung kita beralih ke berikutnya. Nah sekarang Bapak Ibu, setiap perilaku yang dilakukan seseorang itu ada alasan, ada motivasinya. Seperti kita Bapak Ibu berangkat dari rumah ke sekolah, ada motivasi nggak? Ada. Masih ada ya? Contohnya apa motivasinya? Mengajar, tuh. Ada lagi motivasinya? Honor. Ya, macam-macam motivasinya ya. Artinya setiap tindakan kita itu ada motivasi yang melatar belakangi setiap tindakan kita. Nah, kalau kita lihat ini dari dosen juga nih. Nah, tadi yang dari dosen ini menunjukkan bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contoh lagi, kedisiplinan. Misalkan ada siswa kita, dia itu nggak pernah terlambat, dia tepat waktu terus. Kita terus selidiki itu motivasinya apa? Apakah benar-benar keyakinan diri sendiri atau karena ingin menghindari ketidaknyamanan? Sehingga kalau orang yang motivasinya menghindari ketidaknyamanan, maka dia akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu yang pertama. Nah ini masih motivasi ekstrinsik paling bawah nih. Tidak salah karena dia akan mengikuti budaya positif, tetapi perlu kita arahkan agar mencapai tingkatan motivasi yang paling atas. Karena itu masih ekstrinsik. Yang kedua ini ekstrinsik juga. Artinya belum timbul kesadaran diri. Itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin Bapak Ibu ketika dulu sekolah ya, masih kurikulumnya masih ada ranking ya, kurikulum 2006 atau kurikulum sebelumnya. Itu kalau Bapak Ibu terbiasa bersaing di 3 besar, pasti belajar semangat ya. Semangat karena ya, karena prestasi, penghargaan. Karena merasa gimana gitu kalau misalkan disebut-sebut sama guru kan. Nah, itu motivasi itu masih ekstrinsik. Karena kalau tidak ada penghargaan, tidak ada imbalan, maka dia ya udah capek-capek, nggak dapat apa-apa gitu. Nah ini masih ekstrinsik. Dan orang yang dengan motivasi ini dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan itu? Ya, pamrih. Ini masih ekstrinsik. Nah yang terakhir, ini motivasi yang paling tinggi tingkatannya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia membayangkan kalau saya melakukan sesuatu, melakukan tindakan itu, saya akan menjadi orang yang seperti apa. Nah ini intrinsik, dorongan dari diri sendiri. Sehingga kalau orang yang sudah memiliki motivasi ini, mau kondisi apapun dia tetap teguh pendirian untuk melakukan sebuah tindakan. Bagaimana? Masih terpahami? Ya. Berikutnya, ya, boleh. Ya, tadi ada ini. Terima kasih atas waktunya. Yang saya jadi formal kalau ada yang tadi eksplisit apa? Ekstrinsik dan ekstrinsik. Ya, Oh iya, melek ya. gini, yang saya pertanyakan nomor 1 dan nomor 2 itu kan kita mendidik murid sebagai murid yang mohon maaf kita kategorikan transaksional terhadap sesuatu. Tetapi bagaimana caranya kita bisa mendidik murid yang nomor 3 tidak ada tendensi apapun dan murni pembelajaran hanya ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam diri. Jawabannya nanti selanjutnya akhir itu. Ini lompatannya luar biasa. Karena tadi disuruh kritis sebelah sini tadi. Oh iya iya.
ada caranya bagaimana membangun motivasi intrinsik. Oke, kita lanjut dulu berarti ya. Nah, berikutnya kebutuhan dasar. Misalkan Bapak Ibu ada sebuah kasus misalnya, ketika anak-anak membuat sebuah tindakan yang mungkin tanda kutip kesalahan, kita perlu melihat kebutuhan dasar apa yang belum dia penuhi. Misalkan ada seorang siswa yang waktu istirahat, misalkan itu sebetulnya bawa makanan dari rumah, tapi dia iseng ngambil makanan temennya. Nah, kita harus telusuri kebutuhan dasar apa yang belum dia penuhi. Nah, kebutuhan dasar ini ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup, survival ya. Ini sifatnya fisiologis, seperti makan, minum, tempat tinggal. Kemudian psikologis, seperti rasa aman. Ya. Nah, sehingga ketika misalkan ada seorang anak yang ngambil makanan temannya, kita terus dulu. Oh, ternyata dia makanannya kurang sedikit, berarti ini kebutuhan dasar ini yang kita penuhi. Jadi kita sebagai guru harus mengenali kira-kira apa yang kurang dalam dirinya, baterai apa yang kurang. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kalau kebutuhan yang ini sifatnya psikologis, seperti kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ingin mendapatkan kasih sayang dari temannya, ingin merasa diterima, ingin merasa bagian dari temannya. Sehingga misalnya ketika ada anak itu dia ngambil makanan temannya, oh ternyata anak itu dia selalu menyendiri karena tidak dianggap oleh teman-teman yang lain. Kenapa dia ngambil makanan temannya? Agar jadi diperhatikan sama teman-temannya. Atau lebih jauhnya lagi, agar tindakannya ini diketahui oleh wali kelasnya lapor ke ibunya, karena selama ini ibunya kurang kasih sayang sama dia. Nah, sampai segitu ya. Nah, paham nih yang kedua? Yang ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan ini ingin dianggap sebagai pemimpin, ya. Ingin dianggap dia mempunyai kompetensi, ingin dihormati. Sehingga misalnya ketika anak tadi ngambil makanan, ternyata dia itu ingin dianggap sebagai orang yang punya power di kelasnya, sehingga dia ngambil makanan temannya. Dengan ngambil makanan teman-temannya kemudian merasa terganggu, kemudian dia melakukan sebuah tindakan refleks yang ingin menegaskan dia sebagai punya power. Yang akhirnya teman-temannya langsung menganggap dia memang patut untuk dijadikan pemimpin misalnya. Ini penguasaannya. Keempat, kebebasan. Anak ini kalau berlaku melakukan sebuah kesalahan, kalau dia itu tipikalnya ingin mandiri, ingin mendapatkan otonomi, ingin mendapatkan pilihan, maka dia akan melakukan sebuah kesalahan. Contoh misalnya tadi yang ngambil makanan, ternyata selama ini makanan yang disiapkan oleh ibunya itu mulu, sehingga bosan lihat menunya, wow menarik nih, sehingga dia ambil. Nah, karena dia ingin pilihan baru, gitu, ya. Contohnya misalnya pembelajaran, Bapak Ibu, kok anak itu kenapa sih setiap saya masuk kelas dia tidur dulu? Setiap masuk kelas dia kalau nggak tidur bengong, kalau nggak nulis, nggak pernah dia dengerin materi yang saya sampaikan. Ternyata setelah ditelusuri, dia tuh bosan dengan gaya belajar kita, gaya penyampaian pembelajaran kita. Gitu. Jadi ingin pilihan yang lain. Kita misalkan observasi, ternyata dia tuh butuh sebuah aktivitas, kemudian maka kita bikin pembelajaran diferensiasi misalnya. Ketika kita kasih metode pembelajaran yang sesuai dengan dia, ternyata dia mau belajar. Nah, kita harus sampai ke sana ya. Yang kelima, kesenangan. Nah, ini misalkan dia ngambil makan tuh iseng aja, pingin have fun aja, kayak gitu. Jadi sekali lagi ketika kita menemukan murid kita yang melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan budaya positif, maka kita harus telusuri dulu kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi, ya, yang 5 ini. Sehingga nanti kalau sudah kita tahu cara penanganan
belum terpenuhi, tapi kita melakukan penanganannya nggak sampai ke sini, ya nggak ketemu nanti. Jadi belum akan sulit terbentuk budaya positif dan negatif. Bagaimana? Bisa dipahami mulai? Selanjutnya, nah ini posisi kontrol. Nah ini mengarah kepada pertanyaan tadi Prof. Ferry. Jadi Bapak Ibu, ini posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh kita sebagai guru. Kita sedang masuk yang mana nih? Ada 5 ya. Yang pertama, pemberi hukuman. Kalau pemberi hukuman itu dia itu melihat sebuah kesalahan itu adalah sebagai sebuah kegagalan, sehingga ketika misalkan anak terlambat, kamu nih terlambat lagi, kamu clean lapangan, bersihkan kamar mandi, sehingga yang pemberi hukuman itu dia menghendaki bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini kalau tipikal pemberi hukuman. Di sekolah kita yang salah enggak ya? Enggak. Sampai sini paham? Ya, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah itu biasanya dia dengan suara yang lebih lembut. Kamu ini gimana sih? Kemarin kan kamu udah bilang kamu tidak akan terlambat. Sekarang kamu terlambat lagi. Nah, kalimat-kalimat ini akan membuat stigma negatif pada diri anak itu, sehingga dia melakukan dialog negatif. Dialog negatif dari ini. So, saya ini berarti seorang yang gagal karena saya salah mulu. Nah, ini membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, ya, kita membangun kedekatan sebagaimana selayaknya seorang teman antara kita dengan murid. Kamu nih sampai senyum-senyum biasanya. Kamu nih, kenapa sih terlambat? Ayolah, kalau kamu nggak terlambat kan, kamu nggak akan lulus belajarnya. Jadi cara dialognya itu kayak seperti teman, jadi nggak ada penegasan atau ketegasan. Sehingga nantinya efeknya ketika kita memposisikan diri sebagai teman, maka murid itu akan memilih ditindak oleh kita. Kalau sama guru lain, wah saya sama dia saya pengennya sama apa aja, apa baik. Kesini kalau kita memposisikan diri sebagai teman, gitu, ya. Sehingga di depan guru yang lain dia berusaha untuk taat. Depan bapak benar itu kan, karena bapak misalkan ya, bapak kayak teman nih, enak. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, pemantau. Pemantau itu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi stimulus respon ya, sehingga ketika anak terlambat, kamu sudah tahu konsekuensinya kalau terlambat, jadi mengarahnya ke situ. Selalu berbicara peraturan. Ini kalau pemantau. Sehingga nanti dari tindakan seorang pemantau itu akan mengarahkan kepada siswa untuk mengakui untuk kembali kepada peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, yang kelima, sebagai manajer. Nah, ini jawabannya tadi, bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik. Nanti langkahnya di segitiga institusi nanti ya. Nah, kalau seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi nanti kolaborasi dulu. Ada anak yang terlambat, ketika terlambat anak itu kemudian diajak diskusi. Kamu kenapa terlambat hari ini? Salahnya bilang, iya Pak, tadi saya berusaha berangkat lebih pagi, tapi gojeknya lama Pak. Nah, tapi kita tetap harus memvalidasi itu adalah sebuah kesalahan. Kesalahan di mana? Kesalahannya adalah misalkan karena persiapannya lebih ngaret, tidak maksimal, sehingga pesan gojeknya itu jadi lebih pelan. Kemudian nanti guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sampai pada titik bahwa murid itu mengakui bahwa itu adalah salah. Bukan kita
sebisa mungkin bukan kita yang menjudge, tapi kita mendrive sebuah diskusi agar meyakini bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Nanti kita tinggal berikan penguatan. Untung kamu hanya berbuat seperti itu, tidak berbuat yang lebih fatal. Itu penguatan. Atau kita bisa sampaikan bahwa dia pernah berbuat kesalahan seperti kamu. Nah, terakhir, murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bagaimana menurut kamu? Ya, nanti kami berikut-berikutnya tidak terlambat. Apa kira-kira bisa kamu lakukan? Saya bangun di pagi Pak, session di pagi. Nah, dia bisa ikut sampaikan. Kamu bersedia melakukan itu semua? Ya Pak, bersedia. Bapak dulu kamu. Nah, itu cara menentukan solusi. Nah, ini posisi kontrol ini idealnya ini ya Bapak Ibu ya, kita sebagai manajer. Namun bukan berarti kita harus melulu memposisikan diri sebagai manajer. Misalkan pada satu kesempatan kita harus memposisikan sebagai pembantu, silakan. Atau sebagai pembuat merasa besar, silakan. Jadi situasional, di mana kondisi itu, bagaimana kondisi itu, apakah Bapak Ibu perlu menerapkan manajer? Mungkin nggak langsung menerapkan manajer. Saya ini krusial banget nih. Kayaknya agak sulit kalau kita memposisikan sebagai manajer. Langsung saja deh sebagai pemantau, boleh? Ya, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Yes. Iya. Di sebelah sana. Ya, Pak Hamdan, bagus sekali ya ini ya, ada tentang posisi kontrol restitusi. Ya, dari nomor 1 sampai 5 bahwa itu interchangeable. Kita bisa pilih kita menjadi nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, jadi tidak pernah ada yang paling bagus. Sebaiknya kita sebagai apa itu nggak pernah ya. Paling idealnya manajer. Iya, paling idealnya. Paling idealnya manajer. Paling idealnya sebagai manajer. Oke. Karena itu akan menumbuhkan motivasi intrinsik. Kesadaran dari siswa sendiri ya. Ya. Oke. Karena memang saya lihat ketika menjadikan anak teman, kelamaan jadi teman, ya anaknya juga cuek aja, dia datang terlambat, nggak ada kesadaran diri gitu. Jadi posisi yang paling baik sebaiknya adalah bahwa kita bisa menjadi manajer. Betul. Oke baik, terima kasih Pak Hamdan. Sama-sama. Ada lagi pertanyaannya apa? Kalau belum nggak apa-apa. Kalian simpan dulu. Berikutnya terkait keyakinan kelas. Ini materi-materi ini adalah elemen yang penting dalam mewujudkan budaya positif. Keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan? Padahal kan kita biasanya di sini apa? Kalau dalam ajaran baru itu kita membuat apa? Ya, atau bahasa kitanya kesepakatan kelas. Kalau mabok biasanya kontrak belajar. Kenapa harus keyakinan? Inilah sebuah terma atau istilah itu bisa memiliki nilai yang bergeser ya dari istilah yang lain. Ketika kita membahasakan keyakinan, maka secara tidak langsung kita ingin mengarahkan murid bahwa nanti poin-poin yang ada keyakinan kelas itu adalah yang harus diyakini. Kalau sudah yakin, berarti dengan sendirinya harus menjalankan dengan penuh kesadaran. Nah, ini keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, common sense ya. Yang tadi ya, yang Profit Belajar Pancasila, yang IPO tadi, macam-macam tadi ya. Nah, dalam memulai budaya positif, kita perlu menyiapkan keyakinan kelas. Kalau nanti ingin membangun budaya positif di lingkungan kelas. Kalau ini membangun budaya positif di sekolah, berarti keyakinan sekolah. Nanti
disesuaikan kebutuhan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Kita lihat sifatnya. Keyakinan kelas ini abstrak, tidak detail, ya, abstrak daripada peraturan, lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan rinci, dilarang buang sampah sembarangan, kan rinci ya, sudah jelas. Nah, kalau keyakinan kelas nanti dibuatnya adalah lebih abstrak, tidak rinci. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal yang umum ya. Maksudnya pernyataan universal ini dengan pernyataan ini bisa mengakomodir aturan-aturan yang lainnya. Kemudian ketiga dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak dalam bentuk negatif. Nanti kita akan lihat juga bagaimana cara pembuatan keyakinan kelas. Yang keempat tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas dikit aja tapi beranak nanti. Nah, anaknya itu nanti dalam bentuk peraturan kelas. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut sesuai kebutuhan kelas itu. Kebutuhannya apa? Ya, keyakinan kelas yang dibuat harus sesuai dengan kondisi lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi diajak semua. Nah, mungkin selama ini kalau kesepakatan kelas yang sudah kita buat, biasanya kita udah punya modal ya, modal berapa poin ya. Baru kemudian saya itu kita sudah pendapat, ayo ada tambahan enggak, gitu ya. Nah, kalau ini justru dari awal kita ajak semua warga kelas untuk merumuskan. Ibaratnya kita masih nol nih, gak ada apa-apa. Yuk kita coba pendapat kira-kira apa saja. Itu sudah membangun keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dinamis ya. Kalau misalkan ada yang perlu diperbaiki, diperbaharui, sangat mungkin sesuai dengan perjalanan waktu. Nah, ini bentuknya, bentuk keyakinan kelas. Nah, sekarang bagaimana prosedurnya? Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan murid di kelas untuk bersilang pendapat. Ya, misalkan gini. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Silakan menurut teman-teman kira-kira di kelas itu apa tindakan apa yang diperbolehkan, tindakan apa yang dilarang. Ada yang berpendapat, saya Pak, selama di kelas tidak boleh berbuat kegaduhan. Di situ kita catat, tidak boleh membuat kegaduhan. Ada lagi yang lain. Ya Pak, tidak boleh buang sampah sembarangan. Catat, tidak boleh buang sampah sembarangan. Catat di papan tulis misalkan atau di karton. Jadi kita akomodir dulu tuh apa yang dikehendaki oleh murid kita pun boleh mengajukan. Sampai sini paham? Itu yang pertama. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Tadi ya langsung. Ketika mendengarkan masukan dari murid, catat. Bisa kita mencatat atau kita mendelegasikan salah seorang murid untuk mencatat di papan tulis. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, yaitu mengganti kalimat-kalimat negatif dengan positif. Misalkan tadi usulannya jangan membuat kegaduhan misalkan. Jadi bikin kalimat positif. Ya. Menciptakan ketenangan misalkan gitu. Jangan buang sampah sembarangan, berarti membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita buat kalimat-kalimat positif. Yang udah positif udah tidak usah dirubah-rubah. Yang negatif kita rubah. Lalu berikutnya tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Lalu tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas bersama-sama. Nah, setelah itu kita merumuskan kepada sebuah keyakinan kelas. Misalkan tadi ya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian misalnya ada usulan lain. Usulan lain itu tidak boleh menyimpan barang berharga sembarangan. Berarti menyimpan barang berharga dimiliki di tempat yang aman. Nah, kan ini bisa dikelompokkan ya. Berarti keyakinan kelasnya adalah misalkan kebersihan dan keamanan. Jadi nanti kalimatnya simpel, mudah diingat dan tidak perlu banyak-banyak. Namun dengan proses tersebut murid-murid jadi paham. Yang masuk ke kebersihan keamanan berarti kesepakatan kelas yang nanti akan menjadi keyakinan kelas itu tadi menjaga
barang berharga, kemudian menjaga kebersihan kelas dan lain-lain. Gimana? Bapak Ibu bisa dipahami nggak? Prosedurnya nih, langkah-langkah yang nanti tahun baru bisa diterapkan. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu tidak apa-apa, usahakan seharian boleh. Kalau menurut materi di modul 14 ini, kalau kita kan selama ini kita membatasi ya, misalkan dalam waktu 1 jam harus sudah selesai kesepakatan kelas. Kalau kita butuh lebih lama dari itu boleh. Nah di akhirnya setelah dibuat keyakinan kelas, disetujui dan ditandatangani oleh semua warga kelas sebagai bentuk sebuah konsensus bersama. Ini penting. Dan setelah itu ditempel di tempat yang bisa terlihat, misalkan di dinding, atau kalau kita kan di kelas ada softboard. Bagaimana? Mudah ya cara membuat keyakinan kelas. Jadi ajaklah murid untuk merumuskan. Jangan kita yang membuat terus murid melengkapi, tapi bersama-sama membuat keyakinan kelas. Sampai sini ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, silakan. Berarti terkait dengan keyakinan kelas tadi, kan lebih berupa kalimat ya ini ya, apa yang negatif menjadi positif. Lalu itu di apa perkecil lagi menjadi apa namanya, bukan kalimat lengkap dirinya, jadi sampai satu mata asal menjadi kata kunci dari kalimat tersebut. Jadi nanti model keyakinan kelasnya itu bukan kalimat panjang, tapi lebih ke kata kuncinya aja. Misalkan keyakinan kelas 11 gitu. 1. Kebersihan. 2. Keamanan. Begitu aja ya. Jadi dalam hal ini untuk pemahaman kata tersebut memang sudah dipahami dengan apa warga kelas tersebut, bahwa oh ya termasuk kebersihan ini konteksnya apa nih. Jadi kita tidak boleh sembarangan buang sampah di dalam kelas, tapi kita harus bayar dulu sampai kita buang di luar. Jadi sebenarnya sampai dengan kalimat kata kunci tadi ini sudah harus bersama dengan warga kelas dipahami maksudnya. Ya. Oke. Ya seperti itu, betul Pak Imam ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak terlalu panjang ya, dengan maksud ini kan lebih umum ya, dan nantinya semua poin-poin keyakinan kelas ini masing-masing bisa dijabarkan ke beberapa kesepakatan atau beberapa nilai-nilai yang ingin kita bangun. Berarti ketika perumusan keyakinan kelas ini itu boleh jadi nanti tiap kelas akan berbeda kuncinya. Bisa ada kebutuhan tergantung bagaimana yang diperlukan di kelas tersebut. Betul. Saya ternyata ada di satu kelas yang ternyata di sini perlu nih untuk keyakinan bahwa kebersihannya gitu. Ya. Sedangkan di sebelah sana misalkan perlu dengan ketenangannya gitu, keamanannya bisa seperti itu. Jadi itu akan bisa sangat mungkin. Tapi kalau misalkan kita menghendaki ada satu hal yang perlu kita sepakati bersama, kan di poin ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas, nanti bisa diangkat di forum waras, misalnya sesi waras. Misalkan ada satu hal yang perlu disepakati semua kelas harus sama misalnya, perlu disampaikan. Misalkan ada satu tadi kata kunci tadi yang akan menjadi sama di kalau memang diperlukan. Dan ini juga lebih ke ini ya, ketika ditetapkan di awal berarti sepanjang perjalanan
salinan atau ditinjau kembali dan akan beradaptasi lagi. Ya, Ada ketentuan yang kapan diubahnya itu gimana? tidak ada, sesuai dengan kebutuhan kelas. Atau oh, satu semester habis baru dia. Ya, sesuai dengan kebutuhan kelas. Misalkan ketika perjalanan ternyata ada nilai keyakinan kelas yang belum ada, tetapi kok kita menemukan sebuah case ini harus dipayungi oleh sebuah nilai keyakinan kelas, Itu bisa dalam waktu tertentu yang tidak ditentukan apa itu bisa Ya. diperbarui lagi yang disepakati kembali. betul. Itu dalam ini guru atau wali kelas lebih sifatnya kayak hakim ya. Perubahan gitu kan. Boleh. Yang jelas kan di poin terakhir itu benar-benar menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas. Setujui dulu. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Boleh, silakan. Oke. Berikutnya, nah ini contohnya ya. Dalam pembentukan keyakinan kelas kita bisa melakukan langkah-langkah seperti ini. Tampak seperti, tidak tampak seperti ini sebagai sebuah media ya untuk lebih memperjelas keyakinan kelas yang dibuat. Misalkan nih keyakinan kelasnya tentang hormat, maka kita perjelas lagi. Tampak seperti kita tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak tak acuh kepada teman dan guru. Ini untuk memperjelas lagi, mempertegas, dan ini boleh ditempel juga kelas. Jadi walaupun keyakinan kelas itu redaksinya singkat-singkat, boleh dibuatkan seperti ini untuk mempertegas lagi. Nah, itu dalam bentuk seperti ini, garis Y atau garis T ya. Terdengar, terlihat, berperilaku. Yang terdengar apa? Misalkan suatu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, itu yang dikehendaki di kelas. Kata-kata itu yang kita kehendaki di kelas. Dan kita bisa selesaikan ini bersama. Di sini yang terdengar. Kalimat yang boleh terdengar di kelas sesuai dengan keyakinan kelas ini. Yang terlihat, apa yang terlihat yang bisa sesuai dengan keyakinan kelas, dituangkan di sebelah kiri. Berperilaku dituangkan sebelah kanan. Nah, ini untuk lebih mempertegas. Nah, ini dinamis nanti ketika perjalanannya perlu tambahkan aja. Lalu, nah ini bisa juga membuat tabel seperti ini: guru tugasnya, murid tugasnya. Guru tugasnya bukan, guru tugasnya bukan. Ini harus murid ya. Yang sebelah kiri ini murid ya, bukan guru. Murid tugasnya bukan. Jadi di sini murid bisa memahami apa yang harus dia lakukan, apa yang tidak harus dia lakukan. Begitu. Nah ini bagaimana cara menyusunnya? Ini bisa kalau misalnya waktunya terbatas. Kalau waktunya terbatas kita bisa membagi-bagi ya. Misalkan 3 nih, yang ini bisa dikerjakan oleh 4 orang, misalnya satu kelompok. Ini juga. Nanti setelah selesai baru dibicarakan bersama-sama di forum kelas untuk disepakati. Sampai sini paham Bapak Ibu? Nah ini terakhir. Ini tadi pertanyaan dari Pak Ferry jawabannya. Segitiga restitusi. Kalau tadi kan posisi kontrol restitusi. Jadi dalam membentuk budaya positif itu Bapak Ibu, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi berarti berbentuk segitiga ini. Kita mulai dari dasarnya, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian sebelah kiri validasi tindakan masalah, sebelah kanannya menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi. Nah, bagaimana langkahnya ketika kita ingin menstabilkan identitas? Nah, kita lihat dulu, menstabilkan identitas itu apa sih? Menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan
melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya. Contohnya, nah seperti sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh nih, kalimat yang bisa kita gunakan, pernyataan yang bisa kita gunakan untuk merubah identitas yang tadinya gagal menjadi sukses. Artinya gagal gimana? Kan secara penyimpulan seseorang ketika berbuat kesalahan, setidaknya orang tersebut akan menganggap dirinya melakukan kegagalan. Itu ya, sepakat ya. Nah, menstabilkan identitas itu untuk merubah itu, bahwa kesalahan itu bukan kegagalan. Contoh kalimatnya seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Jadi menguatkan bahwa kesalahan itu bukan kegagalan. Nah, ini penting. Di awal harus kita kuatkan dulu. Bagaimana? Bagaimana sudah paham? Kemudian kalau sudah kita stabilkan identitas, jadi ketika identitas sudah stabil, anak itu merasa merasa bukan orang yang gagal. Kedua, merasa ada orang yang mensupport dia, ada orang yang mendukung dia, ada orang yang mau membantu dia mengatasi kesalahan. Nah, kemudian setelah terbentuk stabilisasi identitas, berikutnya validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi ya, yang 5 kebutuhan dasar. Melalui proses ini kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kita akan ini contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Lalu anaknya bercerita. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak mengerjakan tugas. Anaknya bercerita. Nah, dari cerita itu kita identifikasi kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Yang 5 tadi, apakah kebutuhan bertahan hidup, apakah kesenangan, apakah kebebasan, apakah penguasaan, atau rasa diterima dan kasih sayang. Kita sudah identifikasi. Sehingga kalau kita sudah tahu, oh ternyata kebutuhan dasar ini yang belum dipenuhi, sehingga dia melakukan kesalahan. Dari situ, walaupun nanti anaknya mencari solusi, mengutarakan sendiri solusinya sendiri, tapi kita nanti bisa mengarahkan kalau misalkan perlu kita berikan masukan. Ya. Jadi di sini tidak hanya kita memvalidasi kesalahan, tapi kita juga dalam validasi kesalahan ini kita menemukan kebutuhan dasarnya apa. Kalau sudah tahapan ini, baru yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu penjelasannya. Ketika identitas sukses telah tercapai, nah, 1. Dan tingkah laku yang salah sudah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas kita apa? Atau keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalkan anak itu tidur misalnya di dalam ruangan kelas. Kita tanya, setelah kita satu identitas, validasi kesalahan, kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalkan keyakinan kelasnya adalah suasana kondusif, misalnya contoh ya. Nah, maka setelah itu kita gali lagi pada tersebut, kira-kira bagaimana caranya? Apakah kamu punya solusi agar tindakan kesalahan yang kamu perbuat itu tidak terjadi kemudian hari? Lalu anak itu diberikan kesempatan. Gak apa-apa, kita jangan langsung ketika anak itu diam kita langsung kasih solusi. Menurut Bapak gini loh, jangan biarkan dulu dia berpikir. Kalau misalnya dia mentok, saya belum tahu Pak, kira-kira solusinya apa. Kita arahkan, tapi tidak pada menyebutkan sebuah solusi.
tapi kita jembatani, kita kasih jalannya agar dia menemukan kalimat solutifnya. Nah, gitu. Ketika sudah melakukan 3 tahapan ini, maka nanti anak itu pada tahapan berikutnya dia akan melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai yang dia percaya, nilai-nilai yang dia yakini, sehingga timbullah motivasi intrinsik. Itu kira-kira jadi caranya. Gimana? Ada pertanyaan? Ada yang sampaikan? Ini udah habis. Tuh. Saya sudah menerapkan ini budaya positif ini, salah satunya ya, belum semuanya. Karena keyakinan kelas itu mungkin nanti di awal pelajaran ya. Saya sudah menerapkan segitiga restitusi, dan ketika selesai segitiga restitusi saya tanya anaknya, gimana perasaan kamu? Jadi pengakuan anaknya itu ketika sudah dilakukan segitiga restitusi, kemarin itu altaf ya, terlambat, saya panggil, saya gunakan penanganan dengan segitiga restitusi. Dialog biasa ya sampai menemukan solusinya sendiri. Sebenarnya kita pun sudah pernah melakukan itu ya, sering malah, cuma istilahnya aja ya. Tapi mungkin ada tahapan yang belum lengkap ya dalam penanganan yang kelewatan. Kalau belum lengkapnya seperti tadi. Nah, kamu saya tanya kepada gimana menurut kamu setelah tadi kita dialog segitiga restitusi. Dia feedbacknya positif, jadi dia menyatakan bahwa dengan dialog antara guru dan murid dalam menangani sebuah masalah itu, maka akan membuat sebuah hubungan yang baik antara guru dan murid, dan murid pun merasa nyaman dan mampu menemukan solusi dari permasalahan. Itu altaf. Kemudian Fabi memakai seragam, saya panggil juga, saya gunakan segitiga restitusi. Alhamdulillah feedbacknya anak-anak merasa lebih nyaman dan merasa dia lebih lebih aware lagi terhadap budaya positif atau nilai positif sekolah kita, dan itu terbangun dari dirinya sendiri. Itu sebagai pengalaman yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedikit ini bisa memberikan insight baru buat Bapak Ibu guru, ataupun sebetulnya ini sudah dilakukan, mudah-mudahan nambah menguatkan ya, sehingga sebetulnya dalam bangun budaya positif ini kalau kita menggunakan strategi yang efektif, misalnya kita tidak perlu bersitegang dengan murid, kita tidak perlu capek-capek ya capeknya pasti ada ya, tapi tidak secapek kalau misalkan kita tidak menerapkan strategi ini. Oke, itu saja. Ada yang sampaikan lagi? Cukup ya? Baik, Bapak Ibu, demikian diseminasi pada siang hari ini, yaitu modul 1/4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa diskusi bersama-sama lagi mengenai materi-materi nanti yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, yang mudah-mudahan bisa memberikan tambahan penguatan hal baru yang positif buat sekolah kita, sehingga sekolah kita semakin lebih baik lagi, semakin menunjukkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid-murid pun bisa menikmati pembelajaran di kelas-kelas kita. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru. Selanjutnya saya tunggu nanti bagaimana praktek di Bapak Ibu guru ya, dalam implementasi budaya positif di sekolah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum.